Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Umi, hari ini tanggal 9 November 2020 kita kembali belajar bahasa Indonesia ya nak. Adapun materi kita yaitu mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif dan ditulis dengan kalimat efektif. Untuk itu kamu harus tahu menulis yang namanya kalimat aktif ya. Nah, kita akan belajar. Dalam menulis sebuah karangan ilmiah atau cerita non-fiksi haruslah menggunakan kalimat yang efektif. Pada setiap paragraf, suatu teks terdiri dari beberapa kalimat ya nak. Ada yang namanya kalimat aktif dan ada pula yang namanya kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif dan apa pula kalimat pasif? Sebelum kamu tahu apa itu kalimat aktif dan pasif, kamu harus tahu ya nak kedudukan atau jabatan sebuah kalimat. Jabatan sebuah kalimat itu nak sering kita sebut dengan SPOK. Apa itu S? S itu adalah subjek ya nak. Subjek itu kita sebut dengan pelaku, dialah yang melakukan. Jadi jabatan dia sebagai subjek, kita singkat S ya. Lalu apa itu P? P itu sama dengan predikat ya nak. Predikat itu dia ditandai dengan verba atau kata kerja. Jadi kata kerja seperti berlari, melihat, bermain, itu kata kerja ya. Kalau subjek tadi kan misalnya ibu, aku, kamu, saya, paman. Nah, itulah sebagai subjek atau pelaku. Sedangkan predikat kata kerja atau verba, berlari, bermain, memotong, kamu harus tahu ya. Lalu O itu sama dengan objek. Objek ini yang dikenai tindakan. Nanti kita akan masuk pada contoh. Lalu yang terakhir ada K. K itu keterangan. Keterangan itu nak terdiri dari 3 jenis ya. Ada yang namanya keterangan waktu, ada yang namanya keterangan tempat, ada yang namanya keterangan cara. Kalau keterangan waktu seperti kemarin, hari ini, lusa, besok, itu keterangan waktu. Kalau keterangan tempat di sini, di sekolah, di taman, di rumah, itu keterangan tempat. Sedangkan keterangan cara dengan pisau, dengan cepat, dengan baik, itulah keterangan cara ya. Nah, kita akan masuk pada apa itu kalimat aktif. Kalimat aktif itu nak merupakan sebuah kalimat yang subjeknya atau S melakukan tindakan ya nak ya. Jadi S itu sebagai subjek melakukan tindakan yang diungkapkan melalui predikat atau kata kerja terhadap objeknya. Jadi subjek ini melakukan tindakan pada objek melalui predikat. Apa ciri-cirinya? Nah, untuk lebih jauh lagi, biar kamu paham, kamu harus tahu ciri-ciri kalimat aktif. Adapun ciri-ciri kalimat aktif, yang pertama, subjeknya melakukan sebuah tindakan yang langsung menuju pada objek. Jadi, subjek melakukan tindakan langsung pada objeknya. Lalu, ciri berikutnya, diawali dengan imbuhan me atau ber pada predikatnya. Jadi nak ciri kalimat aktif berikutnya pada kata kerjanya nak atau predikatnya biasanya diawali dengan imbuhan me atau ber seperti melihat, berlari ya nak ya. Nah, yang terakhir ciri kalimat aktif yaitu berpola SPO atau subjek predikat objek, lalu SPK subjek predikat keterangan, dan SPOK subjek predikat objek keterangan. Itulah ciri dari kalimat aktif. Kita akan masuk pada contoh ya biar anak-anak Umi lebih paham lagi. Contoh kalimat aktif. Kalimat pertama, ayah menanam pohon di halaman. Yuk kita tentukan jabatan kalimatnya nak. Ayah sebagai apa nak? Ayah sebagai subjek ya, karena ayah sebagai pelaku. Lalu menanam sebagai predikat atau kata kerja. Pohon sebagai objek, di halaman sebagai keterangan tempat. Perhatikan, ini kan nak kalimat aktif.
Ayah sebagai subjek ya, pelaku. Lalu ciri-ciri kalimat aktif yang kedua yaitu diawali dengan imbuhan me atau ber pada predikat. Perhatikan di sini ada menanam. Menanam itu nak predikat ya, diawali dengan imbuhan me, berarti dia jenis kalimat aktif. Nah, objek itu nak yang dikenai tindakan, apa tindakannya? Dia ditanam kan? Ditanami. Jadi pohon sebagai objek karena dia dikenai tindakan, sedangkan di halaman sebagai keterangan tempat. Ketika kamu sudah menentukan jabatan kalimatnya, kamu harus tahu yang namanya pola kalimatnya. Berarti pola kalimatnya yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan tempat. Berarti SPOK itu namanya pola kalimatnya. Harus dapat ya nak ya, menentukan pola kalimatnya. Berikutnya, kalimat kedua. Ibu memasak di dapur. Yuk kita tentukan jabatan kalimatnya nak. Ibu sebagai apa nak? Ibu sebagai subjek karena dia pelaku. Memasak sebagai predikat diawali dengan imbuhan me ya karena dia jenis kalimat aktif, dan di dapur sebagai keterangan tempat ya. Nah, subjek, predikat, keterangan tempat. Perhatikan ya, ciri yang ketiga dari kalimat aktif berpola kalimat SPK, SPOK ya. Nah, kalimat berikutnya yang ketiga yaitu adik bermain bola. Kita tentukan jabatan kalimatnya nak. Adik sebagai subjek karena dia pelaku, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek karena dia dinyatai tindakan. Perhatikan nak, ciri kalimat aktif diawali dengan imbuhan me atau ber pada predikat. Perhatikan ya. Nah, ini ada ber dan ada imbuhan me pada contoh sebelumnya. Berarti kita tentukan pola kalimatnya yaitu SPO, adik subjek, bermain predikat, bola objek ya. Berarti pola kalimatnya adalah SPO. Contoh berikutnya, Umi buat di sini contohnya, Susi memotong kue dengan pisau. Kita tentukan jabatannya, Susi sebagai pelaku atau subjek, memotong sebagai predikat atau kata kerja yang diawali dengan imbuhan me. Dan kue sebagai objek, dia dinyatai tindakan, dia dipotong dengan pisau nak, yaitu jabatannya adalah keterangan cara. Kalimatnya perhatikan di sini pola kalimatnya ada SPOK atau subjek, predikat, keterangan. Berarti polanya SPOK. Nah, berikutnya contohnya Budi menasehati Susi kemarin. Kita tentukan jabatannya, Budi sebagai subjek atau pelaku, menasehati sebagai predikat yang diawali dengan imbuhan me, Sulis sebagai objek karena dia nyatai tindakan, dan kemarin sebagai keterangan waktu. Berarti dapat kita lihat di sini pola kalimatnya yaitu SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itulah nak yang contoh dari contoh dari kalimat aktif. Jadi kamu harus mampu ya menentukan jabatan kalimatnya dan menentukan pola kalimatnya. Berikutnya kita masuk pada kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah sebuah kalimat yang subjeknya atau S terkena suatu tindakan yang diungkapkan dengan predikat P oleh objeknya. Berarti kebalikan dari kalimat aktif. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari kalimat pasif nak, yang pertama, subjeknya pada kalimat pasif dikenai pekerjaan. Jadi si subjeknya ini nak yang dikenai pekerjaan. Berikutnya nak, predikat berimbuhan di, ter, atau ke, an. Jadi ciri pada kalimat pasif nak, pada predikatnya itu nak bukan diawali dengan imbuhan ber atau me, tapi di, ter, atau ke, an. Selanjutnya nak cirinya, objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif. Jadi kebalikannya ya. Nah, yang terakhir biasanya ditandai dengan adanya kata oleh. Meskipun kata oleh ini bila dihilangkan tidak mengubah makna pada kalimat tersebut. Untuk lebih kamu pahami lagi, kita masuk pada contoh ya. Nah, contoh kalimat pasif.
Kalimat yang pertama, sayur itu dimasak oleh Pina. Kita tentukan jabatan kalimatnya, Nak. Sayur sebagai apa? Sebagai subjek karena dia pelaku. Nah, dimasak sebagai predikat. Lihat ya. Ciri dari kalimat pasif diawali oleh imbuhan di ter atau ke an. Oleh itu cirinya ya, Nak ya. Ciri dari kalimat pasif biasanya ada kata oleh meskipun tidak mengubah jabatan kalimatnya. Kalau kita buang olehnya nggak akan mengubah makna. Bisa aja sayur itu dimasak Pina, ya kan bisa kan, Nak? Tapi untuk melengkapi lagi kita buat kata oleh. Nah, Pina sebagai objek yang dia dinyatai tindakan. Jadi kebalikan dari kalimat aktif. Coba kita ubah dimasak menjadi memasak. Sayur itu memasak oleh Pina. Nggak bisa karena kita ubah lagi. Jadi Pina memasak sayur. Nah, itu menjadi kalimat aktif. Jadi kebalikannya, Nak. Seharusnya sayur sebagai objek dan Pina sebagai subjek. Tapi pada kalimat pasif dia dibalik karena adanya imbuhan di ter atau ke an ya. Jadi pola kalimatnya adalah SPO atau subjek predikat objek. Kalimat selanjutnya, maling jemuran tertangkap oleh satpam kemarin sore. Kita tentukan jabatannya, Nak. Maling sebagai subjek, tertangkap sebagai predikat, satpam sebagai objek, kemarin sore sebagai keterangan waktu. Jadi pola kalimatnya adalah SPOK. Ingat ya, Nak ya, tertangkap berarti ada imbuhan ter ya. Ingat ciri pada kalimat pasif dia diawali oleh imbuhan di ter atau ke an pada predikatnya ya. Nah, kalimat berikutnya, tasku tertendang Budi yang sedang berjalan di depanku. Kita tentukan jabatannya. Tasku sebagai subjek, tertendang sebagai predikat yang ditandai oleh awalan atau imbuhan ter, Budi sebagai objek, berjalan di depanku sebagai keterangan tempat. Pola kalimatnya yaitu SPOK juga ya. Berikutnya kalimatnya, Nak, Umi buat asrama disapu oleh siswa hingga menjadi bersih. Tentukan jabatan kalimatnya. Asrama sebagai subjek, disapu sebagai predikat, siswa sebagai objek, menjadi bersih keterangan cara. Ingat ya, Nak, predikat pada kalimat pasif ditandai dengan imbuhan di ter atau ke an ya. Berarti pola kalimatnya yaitu sama subjek, predikat, objek. Nah, begitulah, Nak, cara menentukan yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Alhamdulillah penjelasan materi hari ini mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif telah selesai. Semoga anak-anak Umi dapat memahaminya dan menjadi berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kalau ada anak-anak Umi yang kurang paham, dapat bertanya secara langsung kepada Umi ya, seperti biasanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya yang insya Allah akan kita pelajari lagi dengan materi menulis teks non-fiksi dengan kalimat kamu sendiri. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.